Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita masih ada sampai saat ini, semua itu karena kasih karunia Tuhan yang terus dinyatakan atas kehidupan kita begitu sempurna. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku.
keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, sebab kasih setia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami begitu sempurna. Kami menyiapkan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Kami mohon Bapa menguduskan setiap kami dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan. Ampunilah kami supaya saat ini kami ada dalam keadaan layak dan berkenan oleh karena pengampunan-Mu. Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar bersyukur karena sebagai orang percaya kita diperkenankan untuk mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi ini dengan segala isinya. Kita harus bersyukur karena ketika kita mengenal Allah yang benar, berarti kita akan dididik, kita akan diajar, ya, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, saudaraku, kenapa demikian? Karena kita harus menyadari kehidupan kita di dunia ini tidak untuk selamanya. Kehidupan kita di dunia ini bukan kehidupan kekal, hanya kehidupan yang sementara, kehidupan yang sangat singkat. Oleh sebab itu di dalam hari-hari hidup kita saat ini, kita harus belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita, lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan itu harus berlangsung setiap hari. Dari hari ke hari, ya, kita harus terus belajar mengerti kehendak Allah. Kalau kita melihat Mazmur 90 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari artinya kita harus memperhatikan cara hidup kita setiap hari. Apakah kehidupan kita sudah benar-benar benar di hadapan Tuhan atau belum? Apakah kehidupan kita sudah benar-benar berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Itu yang harus kita perhatikan. Mengapa demikian? Karena ketika kita mengakhiri perjalanan kehidupan kita di dunia ini, artinya hidup kita di dunia ini berakhir dengan apa yang dinamakan kematian, maka kita akan kembali kepada Allah Bapa di sorga. Dan itu pasti, saudaraku, itu pasti. Sebab roh yang ada pada kita adalah roh yang berasal daripada Allah. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayatnya yang kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu.
Ini artinya Tuhan sama sekali tidak menginginkan ada satupun manusia ciptaannya pada akhirnya harus terbuang ke dalam kebinasaan. Itulah kenapa saya katakan tadi bahwa dalam hari-hari hidup kita belajar menghitung hari-hari hidup kita sedemikian supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lalu kita hidup melakukan semuanya itu supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Allah, saudaraku. Selama ini banyak orang percaya berpikir bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu yang penting sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti akan diselamatkan. Tetapi pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang keliru, saudaraku. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang kerajaan sorga, Tuhan Yesus sendiri berkata, kalau kita melihat di dalam Matius 22 ayat 14 dikatakan sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini bisa menegaskan kepada kita bahwa tidak semua orang percaya bisa diterima di dalam kerajaan surga. Orang yang percaya itu orang yang dipanggil. Tetapi persoalannya adalah apakah di akhir kehidupannya nanti menjadi orang yang terpilih atau tidak. Mari kita lihat kembali Roma pasal 8 ayat 29 Firman Tuhan katakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi sekalipun sebagai orang percaya kita dipilih sejak semula, bahkan firman Tuhan katakan sejak dunia ini belum dijadikan kita sudah dipilih. Tetapi persoalannya selain dipilih kita juga ditentukan ditentukan supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Atau kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Nah, persoalannya sekarang kalau kita memperhatikan hari-hari hidup kita, apakah kita sudah serupa dengan Tuhan Yesus atau belum? Atau apakah kita sudah hidup sama seperti Kristus telah hidup atau belum, saudaraku? Karena hidup sama seperti Kristus telah hidup, itulah cara hidup, gaya hidup orang percaya yang sesungguhnya. Wajib harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ini panggilan kita sebagai orang percaya. Ini ketentuan hidup kita. Tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar berarti kehidupan kita menjadi tidak berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus menyadari akan hal ini secara benar. Kita tidak boleh lagi masa bodoh dengan keadaan ini. Kita harus benar-benar memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Apakah kita sudah berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup atau belum, saudaraku? Jadi jangan bangga hanya karena kita menjadi orang Kristen, atau kita mengaku diri sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan. Belum tentu. Belum tentu hidup kita ini sudah benar di hadapan Tuhan. Belum tentu hidup kita ini sudah benar-benar berkenan kepada Tuhan. Secara pribadi saya sendiri berjuang untuk itu, dan itu tidak gampang. Saya merasa bahwa setiap hari masih ada kesalahan-kesalahan yang saya buat. Dan itu saya tahu melukai hati Tuhan. Itu mengecewakan Bapa di sorga.
Tetapi saya mau terus berjuang untuk benar-benar benar di hadapan Bapa. Kita tidak boleh bangga karena kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab percaya itu berarti kita harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Percaya itu berarti kita harus hidup sama seperti Kristus, di mana hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi akan menjadi sia-sia kita memanggil Tuhan, 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 tetapi setiap hari kita tidak memeriksa cara hidup kita. Ya, kita tidak menghitung hari-hari hidup kita, apakah hidup kita sudah berkenan atau belum. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 21, kalau kita lihat lagi kebenaran firman Tuhan ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kita harus benar-benar menyadari akan hal ini, lalu mengambil keputusan untuk berubah. Jangan ditunda, ya. Jangan ditunda untuk bertobat. Jangan ditunda lagi, saudaraku. Jadi kalau firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, maka berjuanglah untuk menjadi bagian dari orang-orang yang terpilih itu. Bagian dari sedikit orang yang terpilih itu, saudaraku. Sekali lagi, jangan sia-siakan kesempatan hidup kita saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Mulia, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu kami sudah dengar. Dan biarlah Roh Kudus memberikan kepada kami kekuatan untuk hidup melakukan semua kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar itu, ya Bapa. Kami rindu menjadi bagian dari sedikit orang yang dipilih oleh Bapa. Dan kami mau saat ini mengambil keputusan untuk meninggalkan semua cara hidup kami yang lama, cara hidup kami yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami mau hidup benar. Kami mau berjuang untuk hidup hanya menyukakan, menyenangkan Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Hamba percaya Bapa tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang terus berharap bergantung kepada Bapa di sorga, yang terus melekat kepada Bapa di sorga dan mau hidup terus hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Bapa akan memelihara dengan sempurna. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.